Situasi Timur Tengah makin panas dan kali ini yang terlihat terpukul justru Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan terkejut setelah Iran melancarkan gelombang serangan balasan yang menjangkau lebih banyak negara dari perkiraan. Operasi balasan bertajuk Janji Setia 4 dilaporkan menghantam sejumlah pangkalan militer Amerika di kawasan regional. Juru bicara Markas Pusat Hatam Al-Anbiya menyebut angkatan bersenjata Iran memberikan pukulan berat ke target strategis. Sebelumnya, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC juga mengumumkan gelombang 16 operasi dengan serangan rudal dan drone besar-besaran ke wilayah Israel. Trump mengaku tidak menyangka konflik bisa melebar ke banyak negara, karena sebelumnya ia menilai Iran tidak akan berani memperluas serangan. Ia kemudian menjelaskan bahwa ketegangan bermula dari proses negosiasi yang membuat Washington memilih langkah ofensif bersama Israel. Di sisi lain, IRGC mengklaim ratusan personel militer Amerika tewas atau terluka dalam 2 hari pertama operasi, termasuk serangan ke pangkalan di Bahrain dan target armada laut. Klaim tersebut belum diverifikasi independen, tetapi cukup mengguncang persepsi publik tentang eskalasi konflik kawasan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hey Donald, Sherlock lu, kalau lu memang benar-benar laki-laki, lu sama Netanyahu tuh temen lu, ya, Sherlock yang gue samperin. Lu bisa bohongin presiden gue, ya. Lu bisa kibulin itu menteri-menteri gue, ya. Lu bisa ngerendahin negara gue, tapi lu gak bisa main-main sama rakyat. Rakyat udah lebih pintar daripada pejabatnya. Rakyat udah lebih pintar daripada presidennya. Otak 280 juta manusia. Jangan main-main lo, Sherlock. Cepat 2 kali 24 jam gue tunggu, Sherlock. Ali Khamenei meninggal. Ini bisa jadi momen penting buat Iran. Sejak 1979, Iran kan dipimpin pakai sistem teokrasi. Tapi survei independen nunjukin cuma 15-20% rakyat yang masih pengen Republik Islam. Artinya, mayoritas tuh pengen perubahan. Terus, alternatifnya apa aja? Gue jelasin ya. 20% ngedukung monarki konstitusional. 25-30 pilih republik sekuler. Sisanya tuh tersebar di berbagai opsi. Reza Pahlavi itu tokoh oposisi paling dikenal. Dia ini keturunan raja dan dalam beberapa survei dia unggul di antara alternatif yang lain. Tapi ini penting, kalau perubahan terjadi, belum tentu Reza Pahlavi balik sebagai raja. Bisa aja Iran pilih sistem republik sekuler dan Reza maju sebagai kandidat presiden. Iran sekarang ada di persimpangan jalan. Bukan cuma soal siapa yang pimpin, tapi sistem pemerintahan kayak apa yang bakal mereka pakai. Gara-gara nyerang Iran, kondisi politik di Amerika sekarang itu lagi kurang stabil, guys. Penyerangan ini tuh melanggar konstitusi Amerika karena tanpa ada persetujuan Kongres. Sekretaris luar negerinya Trump itu lagi viral karena blak-blakan bilang kita nyerang Iran karena tahu Israel akan nyerang Iran dan Iran akan membalas, disitulah ancamannya. Which is ya aneh banget, giliran dibalas baru bilang ancaman. Harusnya dari awal lu pada jangan nyerang. Apalagi dikonfirmasi lewat Pentagon. Sebenarnya tidak ada laporan intelijen yang menyatakan Iran akan nyerang Amerika. Makanya netizen Amerika tuh pada heboh mempertanyakan, lah terus ini semua tuh buat apa? Pada akhirnya jawabannya ya cuma buat jadi babu Israel. Jadinya orang-orang tuh makin banyak yang sadar kalau masalahnya tuh bukan di Iran, tapi di Amerika dan Israel. Apalagi Israel, itu mah bener-bener hama. Baru-baru ini ada upaya false flag yang diluncurkan sama Israel. Jadi ada agen Mossad yang ditangkap di Saudi Arabia dan di Qatar. Diduga sedang merencanakan aksi teror biar Iran jadi kambing hitamnya. Sekarang Amerika secara tersirat tipis-tipis minta negosiasi, tapi kalau udah kayak gini susah buat Iran setuju. Akhirnya ya dukungan publik, sekutu, bahkan Kongres pun terhadap pemerintahan Trump itu ya berkurang drastis.
PD3 akan segera terjadi cepat atau lambat. Trump, lu ngapa dah Trump? Udah kata gua mah anteng-anteng aja, scroll TikTok, scroll X gitu ya. Udah anteng-anteng aja, ini dunia lagi baik-baik aja sebenarnya. Lu ngapa sih? Ngapa, ha? Ini gara-gara mau ada gosip-gosip perang-perang begini nih, gue jadi mikir, untung presiden gue Bapak Prabowo ya, kan lu kebayang gak kalau misalkan presiden gue tiba-tiba Mas Abah. Ini juga kata gue, siapa ya temen-temennya si Trump ini yang dari dulu zaman sekolah suka ngebully Trump, sampai sekarang Trump tumbuh dewasa, tumbuh besar menjadi pribadi yang ingin memvalidasi bahwa dirinya bisa menghempaskan semua makhluk di muka bumi ini, bisa menjadi presiden dunia. Minta maaf kagak lu kata gue? Kata gue juga ini si Trump ini mudian, gue penasaran zodiaknya apa deh? Tolong banget Trump ya, mendingan kata gue lu belajar velocity. Seru banget tahu velocity begini ngaduk begitu, seru tahu daripada perang-perangan. Ngapain sih? Udah cinta damai, peace. Percaya dah kata gue ya Trump ya, war takjil lebih seru daripada war beginian. Hah? Sumpah dah, hari-hari gue nih ya masih mikirin gue mau bikin JJ apaan lagi, gue mau pakai template capcut yang mana lagi nih ya. Hari gini gue disuruh mikir, ntar dikit lagi mau ada PD3, kagak sempet mikir ya. Gue udah pusing banget itu milih template capcut, gue mau pakai yang JJ yang mana nih hari. Ini kata gue juga Maya, hidup gue cuma sekali, kenapa gue harus hidup 1 jaman sama Trump? Ini mah kita ngobrol akrab-akraban aja ya, makanya gue Trump aja nih ya. Trump tapi deh, kita kan udah bestie nih, coba deh cerita sama gue, udah cerita nih dari awal mula nih, kenapa lu bisa kayak gini gitu ya. Coba deh cerita pelan-pelan, gue bakal dengerin nih gue nih. Lu jaga badan lu ya, lu tuh udah tua Trump ya, gak usah lu ngurusin bumi ya, gak usah ngurusin bumi kegedean, bumi buat lu urusin kegedean. Gue mau tanya, lu tuh presiden apa admin bumi Trump? Kata gue banyak banget yang lu urusin, ngapain ngurusin bumi, ribet banget, kagak usah. Udah diem aja, lu belajar velocity gitu, lu belajar JJ, gampang kok, cuman langsung ada template itu dicapcut tuh ya, langsung bikin lu JJ ya. Kata gue, lu punya TikTok kagak sih? Kalau kagak punya TikTok lu download dah kata gue ya, kan lu kan kaya nih ya, lu download TikTok, lu pakai server Indonesia, abis itu lu liatin tuh ya orang Indonesia yang bikin JJ atau yang bikin apaan kayak yang bikin konten dongo gitu ya, itu lebih lucu sumpah dah. Trump, kata gue lu jangan sampai gue jodohin sama Megatron dah. Seluruh dukun di wahai permukaan Indonesia ini ya, mohon kalian untuk menampakkan diri. Trump, kata gue mah ya kalau gabut mah gak apa-apa banget nih, gak apa-apa banget, namanya manusia kan, manusia masih gabut gitu Trump. Tapi tolonglah gabutnya jangan nyari ribut satu dunia gitu maksud gua. Apa gimana sih Trump, lu lagi pusing masalah apa sih? Masalah keluarga, masalah bini, masalah anak, masalah ekonomi, gaji lu UMR, gaji lu kagak cair, gaji lu gak dirembet, gaji lu dirapel gitu. Apa gimana, coba cerita dah. You know what? Gue berani taruhan, serangan Israel dan Amerika Serikat ini bukan soal Iran, bukan cuma soal nuklir, bukan cuma tentang regime change. Iran itu menurut gue cuma panggung. Ini soal Amerika. Kenapa? Pertama, coba deh kita lihat sebentar pakai data. Sejak 1776, Amerika telah melakukan 247 kali military operation. Tentu, declared war-nya cuma 5. Tapi, covert regime change ada 64 kali. Presidential military action tanpa declared war 34 kali. 96 negara telah diserang directly or indirectly setelah 1945. Dan pasca 9/11, 8 triliun dolar telah dikeluarkan. Jadi ini bukan kejadian yang random, ini patternnya Amerika. Banyak intervensi dilakukan di Amerika Latin, di Timur Tengah, bahkan di Asia. Artinya apa? Amerika itu bukan cuma reaktif, dia adalah predatory hegemon. Dia nggak nunggu ancaman, dia masuk duluan dan atur permainan. Jadi kalau sekarang Iran kena, itu bukan sesuatu yang aneh dalam sejarah Amerika. Ini adalah bukti kekuasaan global masih ada di tangan Amerika. Alasan kedua, kenapa ini tentang Amerika, adalah politik domestik. Sekarang lihat dalam negeri Amerika Serikat. Epstein Files muncul lagi. Nama Trump disebut ribuan kali. Apakah semua terbukti? Tentu belum. Tapi secara politik, ini tekanan bagi Trump. Tambah lagi, midterm election makin dekat. Polling menunjukkan Republikan nggak sekuat yang dibayangkan. Dan sejarah menunjukkan satu hal. Begitu ada krisis eksternal, media domestik langsung pindah fokus. Perang itu adalah alat untuk membuat narasi. Dan itu nyata banget. Dan hal ketiga, kenapa ini bukan tentang Iran, adalah faktor Israel. Jangan pura-pura nggak tahu deh. Ada lobby Israel yang kuat banget di Washington. Ini fakta politik. Netanyahu tahun ini sudah 7 kali ke Washington. Bahkan presiden lain hanya dikasih 30 menit. Di era Obama, Trump dulu pernah bilang kalau Obama itu akan nyerang Iran karena dia gagal negosiasi. Tapi faktanya di era Obama nggak ada tuh serangan langsung ke Iran. Ironisnya, justru di era Trump eskalasi mulai muncul. Kenapa?
Apakah Iran tiba-tiba berubah? Rezim tetap? Atau tekanan yang berubah? Jadi ini soal apa sih serangan ini? Apakah tentang nuklir? I don't think so. Rezim change? Perhaps. Tapi juga pola hegemonik Amerika. Menurut lo gimana?